Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2020 dibuka dengan keikutsertaan 4 paket calon mendaftar di hari pertama tanggal 4 September tahun 2020. Ketua KPUD Ngada, Stanislaus Neke, memastikan sedikitnya 5 paket calon kepala daerah, wakil kepala daerah lolos pendaftaran mengikuti perhelatan demokrasi Kabupaten Ngada tahun 2020, diantaranya paket Firman, Wilfridus Muga, Herman Sai dari jalur perseorangan, paket Pasgut, Paulus Solivoag, Gregorius Upideo, pasangan koalisi Nasdem Demokrat, paket Credo, Christoforus Loko, Emmanuel Dopo, koalisi PAN Hanura, paket Hebat, Helmut Waso, Yohanes Tairuba, koalisi PDIP Gerindra Perindo, dan paket APRB, Andreas Paru, Raimundus Bena, koalisi Golkar PKB. Berikut cuplikan Kabupaten Ngada masa depan menurut 4 kandidat yang mendaftar tanggal 4 September tahun 2020. Bagi kami paket Firman ada hal yang mendasar di sana itu untuk menuju Ngada sejahtera masih ada kondisi yang kita hadapi adalah banyak masyarakat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun ada peningkatan tapi tidak signifikan. Ini karena kondisi ekonomi hidup mereka yang masih belum cukup. Yang kedua, itu dari aspek sumber daya manusia yang perlu kami masih rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi. Sehingga untuk itu kami dalam kondisi ini, kami dari paket Firman menargetkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan. Selain itu, dari aspek pemerintahan yang masih terjadi adalah bahwa masih ada staf pemerintah yang terjerat kasus korupsi. Maka di sini kondisi bahwa perlu ada penataan kembali birokrasi agar tidak tercemar lagi dengan yang namanya KKN, atau kami menciptakan iklim birokrasi yang bersih, berwibawa, cepat tanggap, transparan, sesuai dengan sistem pemerintahan. Pak Asku sejak awal tetap moto membangun Ngada dari desa. Kenapa? Membangun Ngada dari desa. Kita sama-sama ketahui bahwa 80% masyarakat kita tinggal di desa. Kemudian 80% tinggal di desa, mata pencarian agraris, pertanian. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dari mulus jilid 1, mulus jilid 2 sudah melakukan beberapa program kegiatan untuk menyelesaikan. Ada 4 persoalan pokok yang ada di masyarakat, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, jalan, listrik, dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan selama 10 tahun. Minta maaf, kebetulan saya 8 tahun jadi wakil bupati, 2 tahun jadi bupati. Saya melihat bahwa dari yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat, ada yang berhasil, tapi ada yang belum. Ada yang sudah selesai, tapi juga ada yang belum selesai. Yang sudah kita buat belum baik. Yang kita buat juga belum sempurna, masih ada kekurangan. Oleh karena itu, dengan pikiran dasar kita bahwa masyarakat tinggal di pedesaan, memang baik kami ya tidak ada pilihan untuk terus melanjutkan ya kebijakan-kebijakan mulus jilid 1, jilid 2 untuk kita lakukan ke depan. Untuk program ke depan, saya, Helmut, dan Pak Anies Tai, kami 2 berkomitmen bahwa ke depan kita mau meletakkan pertanian, perkebunan, dan peternakan serta pariwisata menjadi leading sektor. Ikutannya adalah anggaran. Nah, selama pengalaman saya sebagai anggota Dewan, Ketua DPR, di bidang ini anggarannya sangat kecil. Sedangkan kurang lebih hampir 85% masyarakat Kabupaten Ngada itu adalah petani. Bagaimana mungkin kita mengurusi perutnya petani, ekonominya petani, dengan anggaran yang sangat terbatas? Ini memang kita tentunya akan melanjutkan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya, hal-hal yang dibenahi, tetapi fokusnya kita arahnya ke situ. Jadi kita mau supaya ke depan perekonomian masyarakat, bagaimana daya saing dengan produk-produk atau komoditi yang ada menjadi nilai tambah yang tinggi buat kemajuan perekonomian kabupaten ini.
Menurut pandang paket kredo, persoalan yang sekarang paling dialami oleh masyarakat Ngada adalah tingkat ekonomi yang masih belum memadai, kemudian juga SDM baik masyarakat dan aparatur pemerintah sendiri itu perlu dibenahi dan diperbaiki. Oleh karena itu, paket kredo ingin menciptakan berbagai upaya, mencari berbagai upaya untuk bagaimana memecahkan persoalan-persoalan ini dalam rangka akselerasi percepatan perubahan ekonomi masyarakat. Kemudian yang berikut tentu ada aspek penting lainnya yang dialami selama ini adalah kaitan dengan SDM, terutama menyangkut skill. Kalau kaitan dengan pengetahuan mungkin terutama banyak orang-orang kita, anak-anak kita sudah mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat sarjana. Tetapi sampai sekarang ini kesulitan yang kita alami adalah lapangan kerja. Setelah kuliah banyak yang belum bekerja. Itu merupakan persoalan sebetulnya kaitan dengan angka pengangguran. Oleh karena itu, menurut paket kredo, hal ini ada korelasi yang erat antara pengetahuan, keterampilan, dan lapangan kerja. Lalu banyak keluhan, kenapa belum bekerja? Alasannya adalah karena pemerintah belum menyiapkan lapangan kerja. Padahal sebetulnya ada upaya lain, di mana lapangan kerja itu tidak cuma bisa disiapkan oleh pemerintah, tetapi masyarakat sendiri bisa menciptakan lapangan kerja dengan berbekalkan pengetahuan didukung dengan skill yang cukup. Hal ini yang akan diupayakan oleh paket kredo, sehingga ada keseimbangan antara pengetahuan dan skill. Itu. Hari pertama ada 4 bakal pasangan calon yang mau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dan terrealisasi. Saya harapkan seluruh bakal pasangan calon ketika melakukan sosialisasi pada masyarakat diharapkan menegakkan protokol COVID-19 sehingga Ngada kampung kita tetap menjadi zona hijau seperti saat ini. Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14 Praarif Natadiningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa.